Stop menjadi hakim. Siapapun Bapak Ibu, apapun gelar teologi Anda, stop menjadi hakim. Beritakan firman Tuhan dengan benar. Dan jangan menempatkan diri kita sebagai hakim. Tempatkan dirimu, diriku, dan saya, dan Bapak Ibu sekalian, termasuk di rumah tangga keluarga, suami istri, sebagai pemberita, bukan sebagai hakim. Ini satu rahasia ya Bapak Ibu. Apa itu? Tidak ada orang yang mau dihakimi. Tetapi rahasia besar dalam pelayanan yang Pastor share ini, semua orang mau diterima. Kalau saya sadar betul Tuhan Yesus sudah menerima saya apa adanya, pelayanan yang efektif adalah, Bapak Ibu silakan lakukan, silakan share ini. Terimalah siapapun, meskipun dia penjahat, meskipun dia penjahat. Karena saya juga dulu penjahat, tapi Tuhan menerima saya. Bahkan lebih buruk, saya dulu seorang sampah masyarakat. Puji syukur, Tuhan Yesus bukan cuma sekedar dokter, bukan cuma hakim yang adil, tetapi Tuhan Yesus juga seorang pemulung yang baik. Dia rela memungut sampah seperti saya di daur ulang, dan hari ini saya tidak lebih daripada seorang anaknya yang selama di dunia ini menjadi pemberita tentang kesembuhannya, tentang kasihnya, tentang pengorbanannya, tentang kesetiaannya, tentang kebaikannya. Bagaimana Bapak Ibu tertarik, tertantang? Yuk sama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadilah kita, bukan karena mengejar mamon, bukan hanya karena kerja. No, tetapi jadilah kita adalah kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan hamba Tuhan ini dia rela berjerih lelah, bekerja siang dan malam. Untuk apa? Apakah untuk mengumpulkan harta di dunia yang di dalamnya ada karat dan ngengat yang merusaknya, dan pencuri membobol dan maling hartanya? Tidak. Hamba Tuhan ini yang hidupnya adalah Kristus dan matinya keuntungan adalah dia bekerja siang dan malam. Untuk apa? Supaya tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak mental pengemis. Hai Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan, jangan kau malas, stop kau malas. Juga stop banyak alasan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, saudara-saudara, Yesus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Mereka berkata, tunggu sebentar, aku kubur papaku dulu. Ikutlah aku, kata Yesus, ikutlah aku. Ada yang berkata, tunggu sebentar, aku ada urusan. Yesus berkata, kamu banyak alasan. Jangan menjadi hamba Tuhan, jangan menjadi orang Kristen, banyak alasan. Kalau untuk namanya, untuk diri sendiri, nggak ada alasan. Tapi untuk pelayanan, untuk kekekalan, banyak alasan. Yesus berkata, stop, jangan tengok ke belakang. Banyak orang tidak bisa maju karena hanya melihat ke belakang. Dia jalan ke depan, tapi kepala ke belakang. Dia terus akan nabrak. Kita harus berjalan ke depan, melayani. Tujuan kita jelas, mahkota surgawi. Hamba Tuhan ini berjerih lelah, Bapak Ibu. Kata jerih lelah. Jerih lelahmu hari ini untuk apa? Untuk siapa? Stop banyak alasan. Stop menoleh ke belakang. Ayo melayani. Ayo sungguh-sungguh kehidupan Kristus.
supaya waktu nanti kita meninggal itu untung dan tidak menyesal. Air mata darah tidak ada gunanya. Hamba Tuhan ini dia bekerja rela, jerih lelah siang dan malam. Supaya apa? Supaya bisa memberitakan Injil kepada Bapak Ibu sekalian. Selama saya hidup, selama saya masih bernafas dan bisa melayani, setiap pagi jam terbaik saya pakai untuk menyembah Tuhan dan melayani Bapak Ibu sekalian untuk beritakan Injil. Jerih lelah saya dalam Tuhan pasti tidak sia-sia. Demikian pun Bapak Ibu sekalian. Waktu berlalu sangat cepat. Apa yang kita lihat kekekalan mungkin hari ini belum kelihatan jelas. Tetapi sebetulnya itulah kehidupan yang sejati. Apa yang kita lihat hari ini sangat jelas, fakta, real. Semua akan kita tinggalkan. Dan apa yang hari ini kita anggap tidak jelas, suatu hari itulah yang akan menemani kita dalam kekekalan. Kalau kita nggak hidup bagi Kristus, mati adalah celaka. Kalau kita hidup hari untuk dunia saja, mati nanti adalah kerugian. Tapi berbahagialah, ini ada belasan ribu orang yang terus akan share, jutaan orang mendengarkan berita ini. Kehidupan hanya satu. Barang siapa yang hidup bagi dunia, mereka mati bagi Kristus. Sebaliknya, barang siapa mati dari kehidupan duniawi, mereka yang hidup bagi Kristus. Jerih lelah mereka bukan untuk dunia. Jerih lelah saya agar berita Injil surgawi ini dapat sampai kepada setiap orang-orang yang mendengarkan, sesamaku dan orang-orang yang Tuhan izinkan kami bertemu dan kami layani. Suatu hari kelak ketika kita sampai di penghujung hidup yang fana ini, janji Tuhan ini menjadi bagian kita. Dan janji Tuhan ini seringkali disampaikan, digaungkan di ibadah penghiburan, ibadah pelepasan jenazah. Tapi hari ini pastor mau sampaikan firman yang hidup untuk orang-orang yang hidup, supaya hidupnya bagi Kristus. Satu ayat yang terakhir hari ini, Kitab Wahyu 14 ayat yang ke-13. Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Dengarkanlah sabda firman Tuhan ini dan hiduplah bagi Tuhan Yesus. Setialah, kalaupun harus berjerih lelah hari ini, saudara-saudara. Kita tidak sedang jerih lelah untuk dunia, tapi untuk Tuhan Yesus. Wahyu 14 ayat 13. Demikianlah sabda firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi janji serta kekuatan kita, orang yang hidup untuk bertekun, berjerih lelah, setia kepada Tuhan. Ada suara dari surga yang berkata, berbahagialah orang-orang yang meninggal di dalam Yesus. Karena mereka sudah beristirahat, amin, dari jerih lelah mereka. Jadi orang yang hidup. Wahai saudaraku, anak-anak Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan,
Kalau kita berani hidup dan berjerih lelah untuk Tuhan Yesus hari ini, menyangkal dirimu, kamu harus rela dompetmu itu tipis demi melayani. Kamu harus rela melepas barang berhargamu untuk sesamamu yang membutuhkan. Kamu jangan melayani atau ikut Tuhan jadi Kristen hanya memanfaatkan Tuhan. Tuhan hari ini diam, tapi bukan Tuhan tidak ngerti. Diamnya Tuhan adalah kesempatan kita untuk berubah. Jangan engkau melihat kemurahan Tuhan untuk terus melakukan jerih lelahmu hanya untuk mengejar dunia dan seisinya yang fana dan sementara dan hanya fata morgana saja. Saya hamba Tuhan mengajak seluruh pemirsa dimanapun berada, sakitmu disembuhkan, bebanmu dilepaskan, hidupmu dipulihkan, dosamu diampuni, ikatanmu dilepaskan. Setelah ini, hiduplah bagi Kristus. Dan suatu hari kelak saya dan Bapak Ibu meninggal, itu adalah sebuah keuntungan. Karena ketika kita hari ini hidup bagi Kristus, kita berjerih lelah untuk pelayanan, membagi berkat buat sesama, memberitakan kabar baik, mendoakan orang-orang sakit, menjadi teladan, menjadi kitab suci yang dibaca oleh semua oleh kesaksian iman. Suatu hari kelak saat saya meninggal, Bapak Ibu meninggal, ada waktunya pasti akan datang. Saudara-saudara, kita dinyatakan orang yang berbahagia. Amin. Jadi kabar meninggalnya orang percaya yang hidup bagi Kristus adalah kabar berbahagia. Tapi kabar meninggalnya orang yang meninggal di luar Kristus, itu kabar celaka dan kabar sangat-sangat menyesakkan dada. Berbahagialah orang-orang percaya yang hidup bagi Kristus dan hidup bagi Tuhan. Mereka berjerih lelah untuk pelayanan, berbagi, mendoakan, menjadi saksi. Wow. Mereka menerima upah. Mereka boleh, sobole kwa, sobole no, sobole kote. Mereka istirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka, maksudnya selama hidup yang sementara ini, perbuatan baik mereka, jerih lelah mereka berbuahkan keabadian, kekekalan. Sebaliknya hal yang mengerikan, jerih lelahmu hari ini untuk dunia dan seisinya akan berbuahkan hukuman, kematian, dan kengerian.